Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang mungkin cukup dalam, yaitu diagnostik molekular. Diagnostik molekular sendiri atau ada yang menyebut sebagai molecular testing merupakan semua sekumpulan teknik untuk mencari atau menganalisa kode genetik atau mengetahui bagaimana ekspresi sel berupa protein atau sering disebut sebagai proteomik. Dengan menggunakan molecular testing ini ada beberapa tujuan, terutama di bidang kesehatan, untuk mendiagnosa penyakit, kelainan, atau penyebab sebagai suatu penyakit. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Terlepas dari itu semua, basic yang digunakan ini adalah dasar-dasar genetika, di mana ada genom berupa DNA, kemudian merupakan transkriptom berupa RNA, wilayah proteom ini berupa protein, atau metabolisme seperti sugar, gula, nukleotida, asam amino, lipid, dan seterusnya. Sehingga dari hasil metabolisme ini akan menghasilkan yang namanya fenotip atau fungsi dari masing-masing metabolisme tadi. Fungsi ini biasanya kelihatan apakah error atau tidak di dalam manusia, baru kelihatan di fungsi. Secara garis besar, Anda tahu bahwa ketika mengidentifikasi suatu penyakit atau kelainan yang berbasiskan molekular, maka di sini ada yang bersifat sebagai proteomik dan genomik ya. Kalau proteomik maka berbasiskan asam amino yang dihasilkan, kemudian kalau genomik maka berbasiskan DNA yang dihasilkan. Secara garis besar, diagnosa molekular sendiri merupakan deteksi atau analisis dari DNA atau RNA yang digunakan untuk menggali informasi klinis yang ada di DNA tadi untuk menentukan suatu penyakit sehingga dapat diketahui penyakit tersebut apa, infeksius atau herediter. Teknik-teknik yang digunakan banyak sekali sebenarnya, melalui dari fluorescence in situ hybridization, microarray, karyotype. Yang paling kita kenal adalah polymerase chain reaction, amplifikasi DNA, atau reverse transkriptase PCR, amplifikasi RNA, atau real-time PCR, atau sering disebut sebagai qPCR, single atau multiplex assay PCR, kemudian sequencing, atau yang sekarang lebih dikenal, ada yang baru namanya adalah next generation sequencing, atau CRISPR-Cas9 atau gene editing. Yang paling sering digunakan ini yang diberi warna kuning. Karyotyping sendiri di rumah sakit seringkali digunakan ketika ada mutasi yang bersifat abrasi kromosom, atau ada yang bersifat trisomi dan seterusnya. Ini metode untuk mendeteksi struktur kromosom, apakah dia lengkap atau tidak. PCR untuk DNA saya kira Anda sudah paham. RT-PCR, qPCR, singleplex, dan multiplex atau monoplex, sama aja dengan single. Next generation sequencing ini merupakan perkembangan dari sequencing, di mana dengan next generation sequencing ini ada teknologi terbaru yang biasanya mampu mengamplifikasi DNA atau membaca DNA ini lebih panjang, serta lebih cepat. Atau ada yang sebagai genome sequencing juga ada sekarang, cuman jarang digunakan. Apabila CRISPR-Cas9 ini merupakan gene editing, di mana gen mampu diedit sehingga akan dapatkan kode DNA secara tepat. Kita harus mengingat kembali apa sih yang mengakibatkan suatu penyakit, terutama di situ bersifat herediter. Mutasi ya, mutasi penyebabnya. Merupakan perubahan urutan basa nukleotida pada molekul DNA.
Macam-macam mutasi bisa disebabkan point mutation, insersi, deletion, atau inversi. Point mutation adalah pergantian dari nukleotida ke nukleotida yang lain. Bisa diakibatkan oleh insersi atau delesi, inversi, pemotongan atau reinsersi, akan tetapi urutannya terbalik, pembalikan DNA. Inversi, kalau insersi maka ada masuknya nukleotida tidak diinginkan dalam sequence. Kalau deletion berarti ada hilangnya basa nukleotida, sehingga urutan dari asam amino yang dihasilkan ini akan berbeda atau sering disebut sebagai frame shift mutation. Mutasi pada level gen ada beberapa macam, adalah silent mutation, point mutation tetapi tidak merubah asam amino yang dihasilkan, missense, mutasi tetapi merubah asam amino yang dihasilkan, nonsense, ini merubah menjadi stop codon. Anda ingat bahwa stop codon itu ada 3, UAA, UGA, sama UAG. Frame shift mutation ini biasanya dihasilkan dari proses insersi maupun delesi, sehingga urutan dari DNA secara keseluruhan, asam amino yang dihasilkan secara keseluruhan akan berubah. Di dalam diagnosa, ini ada beberapa istilah: risk assessment, screening, diagnosis, tagging and prognosis, therapy selection, dan monitoring. Contohnya di sini, risk assessment, diagnostik untuk mendeteksi faktor resiko secara tradisional, secara kasar. Sedangkan untuk screening biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pasien penyakitnya secara terlebih dahulu. Contohnya di sini, nip disease in the bud with early treatment. Ketika ada suatu benjolan ya, maka dia diidentifikasi secara lebih dini. Diagnosis used for definitive diagnosis and general typing. Diagnosis ini lebih umum, biasanya digunakan untuk penyakit yang sudah ada. Ya, misalkan ada suatu kelainan, ya, ini termasuk HIV atau COVID-19, ini digunakan untuk diagnosa. Kemudian staging and prognosis, assess severity and risk of recurrence, inform adjustment therapy decision. Ini digunakan untuk mengidentifikasi treatment apa yang dibutuhkan, perlakuan apa yang dibutuhkan. Kalau terapi selecting, maka digunakan untuk mengidentifikasi terapi yang tidak dibutuhkan. Ini mirip sebenarnya, perbedaannya hanya ada pada kalau ini terapi secara umum, ini lebih khusus. Monitoring digunakan untuk mengontrol jumlah infeksius atau apapun itu berdasarkan molekul DNA. Kemudian di molekular diagnosis, ini ada beberapa jenis, termasuk mengidentifikasi resiko. Biasanya untuk mengidentifikasi kira-kira seseorang ini memiliki kemungkinan anak yang menderita kelainan atau tidak. Di dalam contoh disebut CF, cystic fibrosis carrier testing, atau di bawahnya BRCA1. Ini merupakan gen yang berkaitan dengan adanya tumor. Nah, biasanya kalau misalkan ada beberapa titik di tumor tersebut di DNA yang pada BRCA1, ini dapat dimungkinkan berapa persen seseorang akan mengalami tumor. Screening applied to high risk patient to identify disease early. Jadi secara bedanya screening sama diagnosis termasuk di awal tadi. Kalau screening belum kelihatan gejala-gejala penyakit, tapi diagnosa ini biasa sudah ada penyakitnya.
Misalkan ini terkena SA. Ini jenisnya MRSA atau SA. HPV, Human Papilloma Virus. Orang mungkin belum terkena yang namanya virus papilloma tadi, tapi bisa di screening lebih awal sehingga pengobatan bisa dilakukan lebih dini. Kalau diagnosis bedanya, dia sudah terkena, kita mengidentifikasi kelainannya apa. Jadi ini mulai dari yang paling tidak riskan, screening, diagnosis. Kemudian untuk staging and prognosis, ini pelakuan secara umum seperti apa dilakukan. Kemudian terapi selection, setelah ini didapatkan ya. Setelah di staging, ini pelakuannya A, B, C, D, E, F. Setelah itu tahapan lebih lanjut dilakukan PRAF ini biasanya untuk tumor, kanker juga, terapi selection. Kira-kira di antara yang A, B, C, D, E, F ini yang digunakan yang mana? A saja atau B saja? Kemudian dimonitor, kira-kira keberhasilannya seperti apa. Nah, dari diagnosa penyakit ini seringkali dianggap sebagai suatu muncullah yang namanya individual treatment di molekular tadi. Penyakit-penyakit herediter seperti cystic fibrosis, hemofilia, thalassemia, cardiomyopathy, ya. Ada yang bersifat herediter, tidak pyruvate kinase defisiensi. Sebagai contoh penyakit herediter cystic fibrosis, ini bisa dilakukan sebagai risk assessment yang awal tadi, risk assessment, karena berkaitan dengan molekular. DNA-nya ini sangat bergantung. Ketika ada, maka dia bisa dideteksi secara dini. Bahkan muncul penyakit-penyakit yang bisa dilakukan secara analisa genetik. Contohnya orang kena karier di cystic fibrosis, anaknya seperti apa, nanti kan pasangannya seperti apa, bisa berapa persen anaknya seperti apa. Suatu penyakit herediter yang mengenai paru-paru dan pankreas terjadi gangguan mobilitas transmembran yang klorida disebabkan adanya mutasi di gen CFTR, cystic fibrosis transmembran regulator. Ini terjadi pada codon 508 dari phenylalanine TTT menjadi glisin GGT. Gejala yang timbul apabila terdapat pada 2 CFTR gene mutasi dari kedua orang tuanya. Bila hanya satu, maka dia karier. Ketika terjadi pada dua orang tuanya, maka dia dapat diturunkan ke anak-anaknya. Bila dua-duanya calon karier, maka harus dilakukan konsultasi pernikahan atau konsultasi genetik. Di dalam mikrobiologi, bakteri Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Enterobacter pneumoniae, CTNG, dan seterusnya, parasit, Toxoplasma gondii, malaria, dan seterusnya, virus, influenza, retrovirus, dengue, chikungunya, Zika, coronavirus maybe, jamur, candida, dan seterusnya. Ini bisa dianalisa semuanya menggunakan teknik biologi molekular. Di dalam mikrobiologi, pemeriksaan terhadap Mycobacterium tuberculosis ya, ini perbandingannya kalau mikroskopik membutuhkan 1000 mikroorganisme per mikroliter, kultur menggunakan 300 mikroorganisme per mikroliter, PCR kurang dari 300 mikroorganisme per mikroliter dengan membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Ini juga bisa melakukan identifikasi suatu organisme yang sudah memiliki kelainan tertentu, seperti pada resistensi mikrobakterium terhadap rifampicin atau MRSA juga bisa ya. Ini terjadi mutasi pada paling sering pada kodon ya, kodon 531, berapa persen, 40%, pada kodon 526, pada kodon 516, 4%. Ketika terjadi mutasi, maka dia dipastikan ada Mycobacterium tuberculosis yang sudah mengalami resistensi terhadap RPOB genes. Ini kerugian ketika menggunakan PCR ya.
PCR mendeteksi MTB yang tidak viable atau sudah mati. Untuk daerah endemis seperti Indonesia, sebenarnya orang normal itu ada MTB-nya, Mycobacterium tuberculosisnya. Tapi pada keadaan yang rendah, dia akan mati. Tidak akan membahayakan. Ketika dia kondisinya tinggi, maka dia harus menjalani perawatan. Tetapi dengan demikian, melalui LOD tadi, maka bisa dikatakan harus ada standar yang berbeda-beda ketika pada orang yang terkena TB di Asia, di Indonesia, dengan orang di luar negeri. Jadi LOD-nya berbeda. Lalu detection limit-nya berbeda. Jadi bukan berarti tidak ada, melainkan ada, tetapi tidak terdeteksi. Screening terhadap MRSA. MRSA ini merupakan bakteri SA yang resisten terhadap penisilin dan derivatnya. Fakta bahwa MRSA merupakan penyebab terbesar dari infeksi non-nosokomial. Setiap penderita yang dirawat di RS dilakukan screening terhadap MRSA. Gunanya adalah untuk mendeteksi awal akan terjadinya hospital infection. Perawatan juga secara teratur diperiksa terhadap adanya MRSA. Kultur memerlukan waktu 2-3 hari. Dengan teknik molekular, ini akan bisa menyingkat waktu hingga cuma 1 hari. Screening human papillomavirus. Terdapat 2 tipe sebenarnya, ada yang bersifat high risk dan low risk. Kalau high risk ini bisa merupakan kanker serviks, sedangkan low risk ini bisa menyebabkan kutil atau papilloma. Hubungan HPV dan kanker serviks ini seperti rokok dan kanker paru-paru. Ada yang bersifat sangat peka, ada yang tidak, tergantung orangnya tadi. Apabila deteksi adanya high risk human papillomavirus, maka dianjurkan kolposkopi. Apabila tidak ditemukan HPV, maka pap smear dapat ditunda. Kemudian untuk deteksi virus, Anda sudah mengenal qPCR, pemeriksaan kuantitatif terhadap virus dalam sampel bersifat B, C, atau HPV, menghitung jumlah virus dalam sampel darah sebagai follow-up terapi dan menentukan kapan terapi dihentikan. Target terapi adalah sampai tidak terdeteksi. Ini beberapa contoh yang digunakan untuk mendeteksi suatu kelainan. Ini coba kit ya. Kalau sekarang itu tercover dengan kit-kit. Ini kebetulan kit Vetmax untuk deteksi Toxoplasma gondii. Kalau kita lihat ya, ini Mycobacterium paratuberculosis. Jadi semuanya berbasis molekular. Di tub-tub ini sudah ada kit-kit yang digunakan. Ya, tinggal memasukkan sampel ke dalam tub, kemudian kita analisa. Isinya coba ini Mycobacterium paratuberculosis. Kalau dilihat isinya di sini ada standarnya, memang untuk deteksi seperti ini real time PCR, bukan PCR konvensional ya. Mayoritas menggunakan real time PCR. Isinya ada sequence green tube ya. Biasanya sequence MPTS ini biasanya digunakan untuk mendeteksi. Master mix detection system for ABC including Techman. Ini labelnya. Master mix, kemudian ada external positive control dan internal positive control. Biasanya di sini untuk eksternal sudah ada Mycobacterium positif yang dimasukkan ke dalam tub tadi. Kemudian internal Anda bisa memasukkan Mycobacterium tadi secara exogenous, kemudian dimasukkan ke dalam sampel sebagai kontrol. Keuntungan pemeriksaan molekular sebenarnya sama. Dia sensitif, spesifik, cepat dibandingkan kultur, kekurangannya mahal, tahapan yang ringkih dan membutuhkan waktu yang bertele-tele. Ya. Sehingga ketika melakukan deteksi, oleh karena ada LOD, hasilnya bukan negatif tetapi tidak terdeteksi. Jadi bukan kemudian negatif, positif, bukan, tetapi terdeteksi atau tidak.
tidak membedakan hidup atau mati, ini kelemahannya, terbatas untuk follow up dan monitoring, SD relatif besar. Khusus untuk identifikasi yang tidak terdeteksi, misalkan ada swab, maka biasanya swabnya akan berbeda-beda. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melakukan swab tadi, sehingga kalimatnya bukan negatif, tetapi LOD, tidak terdeteksi. Ya. Oke, sekian saja presentasi dari saya mengenai diagnostik molekular. Yang tidak paham bisa dilakukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.